Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini baru saja menyaksikan langsung pertandingan antara GM Iren dan Pak Dadang Subur atau aka Dewa Kipas, The God of Fan. Masa fan kalau kipas? Fan itu kipas angin. Video ramalan saya naikkan 2 hari yang lalu, menuai banyak komentar. Karena rata-rata dari mereka itu yang ngomentarin berharap ada yang menang. Saya pun berharap ada yang menang. Tapi kartu saya ini emang enggan berbohong gitu loh. Kartu saya nggak takut sama netizen semacam kalian. Tapi saya yang takut. Dan pas saya ngeramal itu, wah banyak tausiah, diomongin segera tobat lah dan sebagainya. Tapi ya it's okay. Ini pembelajaran bahwa ya saya juga sholat gitu loh. Saya juga puasa. Saya di sini bukan menggunakan tahayul dan sebagainya. Ini benar-benar sebuah ilmu yang bisa dipelajari. So kalian juga bisa mempelajari. Nah, dan kalian pun juga bisa dibaca. Maka dari itu silahkan kalau mau yang diramal dengan akurasi yang tinggi, silahkan telepon nomor di bawah ini, nanya langsung kepada saya. Dan biarkan kartu saya yang membaca. Ingat loh ya, bukan saya, tapi kartu saya akan membaca seperti apa peruntungan kalian semua. Mau urusan cinta, bisnis, atau apapun. Dan gak usah lama-lama, kalau mau tahu ramalannya seperti apa, nonton di video saya yang satu lagi. Yang sebelum ini ada beberapa video, itu seru banget karena semuanya secara akurat saya beberkan di situ sebelum pertandingan antara Pak Dadang atau Dewa Kipas melawan GM Iren. Dan seru banget, pertandingannya juga seru. Jadi pastikan juga kalian yang belum subscribe Close the Door atau Deddy Corbuzier, wah kebangetan banget, kalian harus jadi salah satu dari smart people. Oke, dan ini kita langsung akan bacakan sesuatu yang kalau ini saya bener-bener saya kayak di tagin sama netizen, disuruh cepet-cepet ngeramal, padahal baru banget 3 hari yang lalu saya juga baru ngeramal mereka ini tadi. Tapi it's okay karena kejadiannya memang unik. Di kejadian ini ada satu acara ulang tahun Antv, Jejak Waktu. Nah di situ ini lagi di balik layar karena acaranya belum terjadi, belum jalan waktu itu ya. Jadi Luna Maya ngelihat Ariel lagi, kalau nggak salah sama BCL, lagi GR gladi resik. Dan di shoot oleh satu orang, Luna itu lagi ngeliatin sambil terpesona, aku terpesona, kayak gitu lah ngelihatnya. Tapi nggak nyanyi begitu. Luna di bibirnya itu kayak ngikutin Ariel nyanyi, jadi kayak sing along. Dan waktu ketangkep kamera dia kelihatan salting. Itu mungkin kalau nggak karena makeup atau cahayanya agak kencengan dikit, pasti akan kelihatan dia blushing. Tapi saya yakin ini yang terjadi. Dan sebagai seorang Arlun garis keras, maksud saya di sini adalah yang saya lihat kartunya masih mereka ya. Terus kemudian orang bertanya-tanya. Pas saya lihat di video-video yang lainnya, yang ngebahas Ariel Luna ini cuma dikit. Lebih banyak yang ngejodohin Ariel sama BCL. Oke, saya akan jelaskan mengapa dan seperti apa nantinya. Tapi ya kalau nggak setuju, please coba ditunggu dulu. Kalau mau menyampaikan pendapat jangan terlalu barbar, monggo silahkan. Dan yuk kita ngobrol. Tapi saya demen banget, apapun komennya silahkan komen di bawah ini. Cuman kita akan lihat kartu saya akan melihat seperti apa. Oke, fine, yuk kita setuju. Nah kalau yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Saya langsung akan lihat. Yang pertama adalah kalau saya lihat dari kartu ini, nanti ada kartu Luna, ada kartu BCL. Tenang saja. Yang saya lihat di sini adalah Luna ini masih penasaran, masih ada unfinished business sama Ariel Noah ini. Jadi kayaknya yang saya percaya saat saya membaca kartu ini adalah ini dia tuh masih pengen balik, masih pengen ada satu momen lagi sebelum apapun itulah. Mau nanti nggak nikah lah, atau misalkan ya apapun itu, dia kayaknya pengen nih sekali saja. Jadi kalau denger lagunya Glenn Fredly itu lagu yang Tuhan bila ku diberi bener ya? Kesempatan sekali ini saja. Nah kayak pengennya itu satu kali lagi. Coba kalian tulis liriknya deh. Aku lupa, udah lama itu, tahun 2001-an kalau nggak salah. Nah ini yang saya pikir akan dilakukan oleh Luna. Jadi setiap lihat Ariel tuh kayak belum selesai, harus nyobain. Kayak masih ada yang penasaran. Kalau main games itu belum jelas kalah atau menang, masih penasaran. Dan kalau saya pikir ini akan jadi kisah cinta sejati yang akan berulang lagi, ditutup oleh sesuatu, apakah pernikahan atau tidak, tapi ini harus terjadi satu kali lagi.
Ini yang saya lihat. Nah, dan kalau dilihat lagi setelah ini, kartu berikutnya lebih jelas lagi. Kayaknya memang belum ada yang menggantikan Ariel Noah. Sosok ini tuh di hati Luna. Ini belum terganti, masih ngebekas pakai banget, pokoknya ini belum terlupakan. Jadi sosok Ariel ini, di luar apapun kontroversinya ya, ini adalah sesuatu yang dia ini nggak bisa lupa, sesuatu yang akan selalu dikenang gitu. Apalagi kalau seandainya ini tadi unfinished business. Nah, kalian semua pasti pernah dong ngerasain ada satu percintaan belum selesai, terpaksa harus pisah karena satu keadaan, pengen nyatu tapi selalu kayak ada satu tembok pemisah di antara kalian. Itu kan penasaran. Walaupun saat ini kalian sudah memiliki pasangan, punya kekasih, punya apapun, pasti masih penasaran, pasti pengen kayak, ini harusnya kayak gimana sih? Kenapa saat itu tuh nggak kayak gitu loh. Ini yang terjadi. Dan kalau dilihat lagi, Luna ini sejak awal memang udah nggak pakai logika saat bareng sama Ariel. Di luar Ariel ini memang punya pesona, berkarisma dan sebagainya. Luna ini nggak berpikir, ya pokoknya dia jatuh hati aja. Dan ini semua terjadi secara nggak sengaja. Kenapa saya bilang nggak pakai logika ya? Misalkan nih dia tuh model kalau saya bilang. Bahkan ya kalau masuk ke supermodel pun juga cocok Luna. Dengan tinggi yang hampir 180 seperti itu, terus demen sama cowok yang jauh lebih pendek. Ariel kayaknya setinggi saya 165 dan sebagainya. Dan Luna nggak pakai heels aja. Ariel kayak adik yang masih kecil gitu loh. Tapi itu semua buat dia kayak nggak apa-apa gitu. Padahal kan ya setahu saya cewek-cewek itu pasti cari jodoh itu cowok yang lebih tinggi dibandingkan dia. Coba kalian setuju atau enggak? Atau siapa yang cowoknya lebih pendek, coba komen di bawah ini. Tapi ini logika yang kayak yang udah bodo amat, aku nyaman sama dia. Dan Luna itu tipikal orang yang ya nggak gampang orang akan nyaman sama dia. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau saya pikir akan membawa satu bukti lagi bahwa ya harus ada satu kali lagi untuk kembali, untuk bisa satu episode lagi sebelum apapun itu deh. Sebelum nanti mereka menjadi tua, kalaupun mereka nggak mau menikah atau apa, tapi harus ada satu episode untuk bersama. Dan ini kayaknya dinantikan oleh 260 juta penduduk Indonesia. Bener nggak sih? Coba tulis kalian di bawah ini. Dan kalau dilihat dari sini ada satu sinyal lagi yang Luna ini nggak pernah nolak saat dijodoh-jodohin sama Ariel. Dia nggak pernah bilang kalau enggak, aku nggak mau lagi. Enggak, aku udah trauma atau apa. Enggak ada. Padahal kalau cewek itu kalau nggak mau, udah nggak mau. Coba pasti ngerasain kan kalau seandainya kalian yang cewek ini terus pasangan kalian marah, jangankan kesentuh yang kayak gitu, tapi di satu ruangan aja pasti nggak mau. Jadi penolakan itu jelas. Dan Luna jelas-jelas nggak pernah nolak Ariel. Setiap saat itu selalu kalau dijodohin, ya kita lihat nanti. Dijodohin lagi kayak iya ya, bisa ya, kayak gitu loh. Jadi kayak nggak pernah ditolak. Dan ini pertanda besar banget, apalagi kalau kalian wanita, bahwa pintu tuh masih terbuka. Kalaupun terkunci tuh kayak dikasih tahu nggak dikunci. Kalaupun dikunci, dikasih tahu kuncinya ada di bawah pot gitu loh. Jadi kayak ya udah tahu, ini tinggal Ariel datang buka kuncinya. Luna di situ siap memeluk. Nah, kalau saya lihat ini ya tadi, selain cuman mungkin satu episode, mungkin kayak kalau menuju pernikahan juga ini besar loh kemungkinannya. Dan maka dari itu saya sih ngelihat kalau soulmate-nya ini masih ya ini tadi, Ariel dan Luna. Mereka ini memang masih saya lihat akan bersama. Tapi tunggu dulu. Apa yang terjadi antara Ariel kalau kartunya dibukakan untuk BCL atau Bunga Citra Lestari. Nah, mantan istri dari almarhum Ashraf Sinclair ini tadi akan seperti apa? Kalau saya lihat dari sini dan mengartikan kartu yang muncul saat saya membayangkan mereka berdua dan menarik kartunya adalah mereka ini kayaknya dijodohin karena keseringan bareng. Pertama di Idol, terus kemudian digoreng lagi. Dan saya tahu RCTI ini dengan kemampuannya membuat konten, karena saya kenal banget sama Vice President divisi production ini tadi yang memang piawai, dia bertangan dingin bisa membuat apapun gitu, termasuk saya ini adalah hasilnya. Jadi kalau saya pikir ini semua adalah hasil produk industri, sesuatu yang memang dibuat dan memang akhirnya ya ini yang diinginkan oleh masyarakat, ini yang dibuat. Dan karena sering bareng, akhirnya mereka di-create menjadi sesuatu produk yang akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan mereka lintas TV ada di Antv pun, ini sesuatu yang kalau saya pikir ya berarti permintaannya besar banget. Kalau SC Nielsen melakukan jajak pendapat atau survei, ya artinya mereka ini diharapkan. Dan memang karena banyak sekali yang menginginkan, itulah yang terjadi.
Jadi kalau saya pikir ini persis sama seperti Lesti dan Rizky Bilar di awal. Mereka dibuat oleh TV, tapi terus kemudian merekanya baper beneran. Nah, tapi kalau di sini, apakah Ariel dan BCL ini akan baper beneran? Kita akan lihat dari kartu yang berikutnya. Kalau saya lihat dari kartu yang berikutnya ini, sebenarnya mereka berdua ini tuh dianggap cocok karena mereka ini punya satu kebahagiaan yang tertunda. Bukan kebahagiaan yang tertunda. Kalau BCL sudah pernah bahagia, terus kemudian direnggut kebahagiaan oleh sebuah penyakit kalau saya kira. Yang terus kemudian secara mendadak suaminya meninggal dunia. Dan Ariel ini kan duda, BCL ini kan janda. Jadi kayak dicocok-cocokin gitu loh. Kayak sad boy sama sad girl gitu. Nah ya kan, kayaknya memang karena dicocokin ini tadi, mereka ini kayak terus semua orang mendoakan. Karena yang nonton ini juga pasti kebanyakan sad boy sama sad girl. Karena kalau nggak sad, kalian mendingan pacaran dan teleponan sama kekasih daripada nonton konten seperti ini. Nah ya, please maaf. Bukan, maksud saya di sini adalah orang itu selalu mencintai ceritanya begini. Jadi nanti akan ada kartu tentang itu. Tapi saya lihat ini adalah sesuatu yang kayak kasihan banget ya BCL dengan kondisi ini. Dan kayaknya cocok dengan Ariel yang duda yang gak nemu-nemu gitu loh. Iya sih ketemu janda si Mbak Sophie ini tadi, tapi kayaknya kurang beruntung dan akhirnya berpisah di situ. Apakah perbedaan usia ataukah kayaknya bukan masalah itu deh, tapi yang lain. Tapi saya lihat di sini ini terjadi karena memang ada kecocokan antara duda sama jendes ini tadi loh, yang kalau disatuin kayaknya akan endos gitu. Nah kalau saya lihat lagi dari sini lagi ada jodoh, bisa saja cocok sih, tapi pakai sih ya. Cuman ya BCL-nya ini belum move on. BCL ini di hatinya masih Ashraf Sinclair. Setiap lihat anaknya, kebayang ya mantan suaminya tadi. Nah yang ini kalau saya kira akan susah untuk move on. Apalagi kualitas si Ashraf ini tadi kalau dibandingkan sama Ariel bukannya lebih dan beda gitu. Jadi kayak memang berbeda tipe gitu. Kalau saya pikir loh ya. Jadi nggak akan bisa Ariel ini akan menggantikan. Ya walaupun BCL nggak akan cari pengganti, tapi kalaupun dia mencari pasangan, kayaknya dia belum akan move on dari mendiang si Ashraf Sinclair ini tadi. Hilangnya secara mendadak, terjadi secara tiba-tiba, dan BCL yang sekarang pasti beda dengan BCL yang dulu. Kalau seandainya BCL ini masih gadis, mungkin akan punyalah ada satu ketertarikan terhadap Ariel. Tapi yuk kita lihat lagi, apakah memang ternyata di sini BCL ini adalah jodohnya Ariel atau bukan? Nah, kalau saya lihat di sini sih, BCL ini bukan jodohnya Ariel. Bukan tipenya Ariel. Tipe Ariel itu harus poster girl gitu. Poster girl tuh kayak yang cewek kalau ada di poster, berarti yang harus cantiknya tuh yang yang bener-bener kayak dewi-dewi, kayak bener-bener yang nggak kebanyakan orang. Jadi kalau lewat itu kita lihat itu jarang banget. Orang mungkin seminggu sekali akan ngelihat cewek seperti itu pun harus jalan di mall gitu loh. Jadi kayak Sophia Latjuba ya kan. Terus ya itu tadi Luna Maya. Tapi intinya bahkan saya tahu pacarnya Ariel yang sebelum dia terkenal, yang masih bersama Bintang itu pun cantik banget gitu, anak Bandung. Nggak kayak BCL yang, saya nggak bilang BCL nggak cantik ya, tapi BCL ini tuh cantiknya tuh cantik Indonesia gitu loh. Cantik yang nggak, kalau kue itu tuh semua pas. Tapi yang dicari Ariel ini yang kalau manis tuh manisnya tuh manis banget gitu. Jadi kayak memang poster girl. Ini bukan tipikalnya Ariel. Dan kalau saya pikir untuk seperti ini, ya Ariel masih visual ya orangnya. Kayaknya enggak deh. Kesempatannya itu kecil banget. Sangat-sangat kecil. Dan mohon maaf kalau nggak suka sama konten ini, nggak apa-apa, tulis saja di sini silahkan. Tapi saya akan ngatain kalau ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh kartunya gitu loh. Mungkin berharap banget, Mas Denny nggak tahu BCL itu baik, BCL itu orangnya seperti ini. Ya, oke, iya. Tapi maksud saya Ariel ini kan manusia juga, punya perasaan, punya satu kesukaan, dan punya satu sejarah yang saya lihat nggak pernah suka dengan yang seperti ini. Nah jadi kalau saya pikir akan susah. Ada jodoh tapi akan susah. Ini yang saya lihat. Maka dari itu saya pikir sih nggak akan ada satu mungkin pernikahan juga nggak akan ada di antara mereka berdua. Dan memang kalian semua para netizen Indonesia ini sukanya itu cerita yang mengharu biru gitu. Sukanya itu tuh tadi sad boy sama sad girl. Udah mereka ini saling sedih terus akhirnya bahagia, akhirnya happy. Hanya gara-gara hidup kalian seperti itu, berharap idola kalian begitu gitu loh. Nah ya nggak apa-apa juga, tapi maksudnya kalau memang itu nggak bisa,
ya jangan ngamuk, jangan terus maksain gitu loh intinya gitu. Nah, tapi ya balik lagi di sini. Cerita seperti ini memang menjual. Cerita tentang bagaimana seseorang kehilangan orang lain, pengennya yang sedih ini segera digantikan oleh yang lainnya gitu loh. Nah, ya balik lagi kayak Lesti sama Rizky Bilar. Satu ditinggal sama pacarnya, walaupun akhirnya Bilar bilang nggak pernah pacaran gitu loh. Kalau Lesti jelas ditinggal menikah gitu. Akhirnya mereka dijodohkan. Lah iya nggak apa-apa, akhirnya mereka kan punya perasaan. Tapi kalau nggak punya kan ya terus mereka mau profesional ya nggak apa-apa, jangan terus dihina loh ya, atau mereka akan dibully gitu loh. Hargai karyanya, karena rupanya BCL dan Ariel ini punya chemistry saat mereka ini bersama. Jadi kalau saya pikir sih, saya mendukung kalau mereka ini bikin karya. Mereka selalu bersama untuk saling mendukung dan melakukan apapun, tapi nggak untuk asmara. Kalau asmara saya sih tetap Ariel Luna. Kaosnya belum jadi. Nanti lain kali baca berikutnya saya pakai Ariel Luna. Go forever. Ini yang saya pikir saya akan melihat mereka berdua akan bersama. Nggak ada ini dibayar sama Ariel, dibayar sama Luna, nggak ada. Dibayar sama fans clubnya juga nggak ada. Jadi kalau saya lihat ini memang jodohnya masih mereka berdua. Jadi kartu saya masih melihat begitu. Saya pun masih yakin seperti itu. Dan bisanya kalau seperti ini, itu yang akan terjadi. Nah, kalau kalian yakinnya gimana? Silahkan tulis di bawah ini keyakinan kalian akan seperti apa. Tapi kalau kalian nggak yakin, terutama sama kehidupan percintaan kalian, silahkan telepon sekarang juga, nomornya ada di bawah ini. Ayo saya bacakan, ini very affordable. Dan kalaupun ternyata nanti kalian nggak sanggup, saya sebenarnya masih punya ini murid-murid saya yang sama-sama sakti, akan bisa mencoba untuk melihatkan kartu-kartu untuk kalian semua. Silahkan sekarang juga hubungi, karena padat sekali. Kalau nggak segera nanti mungkin nanya sekarang dibalasnya 2 minggu lagi, gara-gara ya antriannya panjang. Nah, cowoknya atau ceweknya udah keburu kemana. Tapi balik lagi di sini, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kita doakan yang terbaik untuk semua yang saya bacakan. Tapi intinya adalah kalian semua bisa mengambil banyak sisi positif dari apapun yang saya bacakan. Negatif tentu aja jangan diambil, buang saja ke tempat sampah. Terima kasih sudah like tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Saya Denny Darko, salam.